Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sensing introvert. Ya, teman-teman selamat ya yang sudah dites Stephen dan hasilnya sensing introvert. Anda memiliki segudang kelebihan yang jika diasah akan menjadikan Anda menjadi orang yang sangat hebat, gitu ya, dengan kekhasan sensing introvert. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal lebih jauh tentang sensing introvert. Bagaimana dinamikanya sensing introvert. Baik, sensing introvert ini ada gambar uang. Artinya sensing introvert ini memiliki chemistry harta. Kenapa harta? Apakah matre? Apakah materialistis atau mata duitan gitu ya? Itu kan negatifnya. Intinya sih, mengapa orang sensing itu sangat peka terhadap harta. Harta itu tidak cuma uang ya, tidak cuma uang, tetapi profit-profit gitu ya, profit-profit yang bisa dirasakan langsung. Karena sensing ini namanya sensing. Jadi kata kuncinya adalah penginderaan. Segala sesuatu yang dia membutuhkan segala sesuatu yang nampak nyata, bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, bisa di indra lah ya, bisa diindra. Itu yang mudah bagi otak orang sensing ya. Kemudian introvert itu artinya kesensingannya itu dikemudikan dari dalam keluar, sehingga orang sensing agak sulit dipengaruhi. Nah, gitu ya. Terus kemudian sistem operasi otaknya berada di limbik kiri. Limbik kiri itu di mana? Di sini ya. Nih, limbik kiri. Ya di sini neokortek, yang ini namanya limbik, ada limbik kanan, limbik kiri. Nah, orang sensing itu di limbik kiri, ya. Kemudian berada di mana? Di lapisan putih. Lapisan putih, kita lihat lagi. Nah, jadi di luar itu abu-abu, di dalam itu putih. Jadi dia dari putih ke abu-abu. Jadi dia sensing introvert. Kemudian jenis kecerdasannya apa? Kecerdasan adalah memory question. Jadi orang sensing itu salah satu keunggulannya adalah kemampuan mengingatnya sangat baik, gitu ya. Kemudian peranannya, nah di dalam kesehariannya peranan seorang sensing introvert ini adalah seorang pemain atau eksekutor, ya, mengeksekusi langsung terjun, gitu ya. Dan kelebihannya adalah efisiensi atau hemat ya. Jadi karena tipikal dia terhadap uang ini di sini ada di sini tipikal terhadap uang, tapi terhadap uang itu adalah hemat. Karena memang orang sensing introvert itu dari dalam, jadi dia mengendalikan semuanya dari dalam dirinya, sehingga dia cenderung hemat. Ya, negatifnya kalau terlalu hemat, terlalu perhitungan, terlalu efisien, dan kurang peduli dengan lingkungan, maka jadinya pelit gitu ya. Jadi perlu diwaspadai itunya, kepelitannya. Nah, kemudian targetnya adalah connection, hubungan. Jadi dia terkoneksi dengan orang lain untuk mengeksekusi segala rencana, terutama nanti ada kaitannya dengan mesin-mesin yang lain. Kemudian harapan, nah harapannya ini panen hasil kerja. Maksudnya bagaimana orang sensing ini punya tenaga yang luar biasa besar, punya otot yang kuat, dia suka bekerja keras, ulet, gigih. Nah, untuk apa? Nah, untuk mendapatkan hasil profit gitu ya. Dan ketika gitu ya kita berinteraksi dengan orang sensing, maka kaitkan
kaitkan gitu ya, bagi dia gitu ya, segala sesuatu pekerjaan itu harus ada hasilnya gitu. Jadi kalau kerja sosial gitu ya, kerja volunteer gitu ya, itu kurang begitu disukai oleh orang sensing. Jadi pekerjaannya harus memiliki hasil yang nyata gitu dalam hal profit gitu ya, dalam hal apa namanya, jadi keuletan dia terbayar oleh jerih payahnya, terbayar dengan hasil panen yang melimpah. Nah, di sini harapannya. Jadi dia memiliki harapan, orang sensing memiliki harapan, yaitu dari hasil kerjanya dia akan memperoleh hasil. Kemudian arah merek bagi orang sensing introvert ini adalah volume. Ya, volume artinya gini, pekerjaannya, segala sesuatu yang dikerjakan hari demi hari, dia mengumpulkan kuantitas gitu ya, mengumpulkan kuantitas. Masih bingung? Nah, saya bandingkan sama intuiting ya. Saya bandingkan sama intuiting. Kalau intuiting itu lebih ke kualitas. Kalau sensing itu lebih ke kuantitas, volume. Jadi kalau misalnya dia mau jadi kaya, gitu ya, aku mau sukses, maka aku harus banyak jualan. Aku mau sukses berarti aku harus banyak-banyak bikin konten. Nah, kayak gitu. Jadi kurang memperhatikan kualitas. Beda dengan orang intuiting. Kalau orang intuiting misalnya, saya ingin ke luar negeri misalnya, harus mengumpulkan harta kan pastinya. Nah, maka caranya dia akan mungkin melakukan menjual sesuatu yang satu tapi berkelas mahal, misalnya aja ya, HP gitu ya, iPhone sama Vivo misalnya. Secara teknologi beda-beda dikit aja mungkin gitu ya, di Vivo tercanggih dengan iPhone yang biasa, tetapi harganya iPhone itu lebih mahal. Dia tidak mengejar banyak-banyaknya penjualan, tetapi dia ngejar yang beli itu adalah orang-orang kelas kakap, orang-orang yang punya selera tinggi, punya selera mahal. Nah, seperti itu orang intuiting. Nah, kemudian tabiat terhadap uang, hemat ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian konstitusi bentuk jasmaninya, atletis yang besar. Nah, terus gimana kalau orang yang sensing tapi dia kurus gitu ya, nggak atletis. Nah, bisa jadi gitu ya, tidak semua orang sensing itu mendapatkan stimulasi sesuai mesin kecerdasannya gitu. Karena kan orang-orang tua kita dulu tidak tahu anak-anaknya itu mesin kecerdasannya apa, belum ada tools yang bisa mengungkap kecenderungan kecerdasan kita. Sehingga bisa jadi ada orang sensing yang suatu potensinya tuh terpendam gitu ya, nggak tergali karena kurangnya latihan. Nah, orang sensing ini kuncinya adalah juga latihan. Jadi ototnya akan semakin terlatih, semakin kuat. Semakin dia terlatih, maka memorinya semakin kuat gitu. Memorinya semakin kuat, ototnya juga semakin kuat. Seperti itu. Itu akan membantu orang sensing dalam menjalani kehidupannya, mencapai karpet merahnya, kesuksesan terbaiknya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang sensing suka futsal, itu bagus sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang sensing mager, nah itu berarti perlu diasah gitu, walaupun mungkin sudah tergolong tidak muda lagi, tapi kalau dia malas olahraga ya itu akan merugikan dirinya sendiri gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mengejar ketertinggalan gitu ya. Jadi orang atletis ini sangat cocok melakukan kegiatan olahraga tuh yang sifatnya itu seperti futsal gitu ya, yang sifatnya itu rutin gitu ya, yang sifatnya rutin. Beda olahraganya sensing sama olahraganya intuiting, nanti akan beda gitu ya.
Nah, kemudian kekuatan jasmani, otot